Di sebuah perumahan elit, tinggal seorang janda kaya raya bernama Rina. Sejak suaminya meninggal setahun lalu, ia menjalani hidup yang serba berkecukupan tetapi sunyi. Setiap pagi, ia menikmati kopi di balkon rumah megahnya, menyaksikan aktivitas di sekitar. Pagi itu, suara teriakan seorang tukang sayur keliling memecah keheningan. Sayur, sayur segar. Suara itu berasal dari Andi, seorang pria sederhana dengan senyum ramah yang mendorong gerobaknya dari rumah ke rumah. Karena bosan dengan rutinitas monoton, Rina memutuskan turun dan menghampiri Andi untuk membeli beberapa bahan masakan. Saat Andi membantu memilihkan sayur, obrolan ringan pun tercipta. Mas, kok semangat banget keliling pagi-pagi? Tanya Rina sambil tersenyum. Ya harus bu, kalau nggak semangat, siapa yang mau beli? Balas Andi sambil tertawa kecil. Ada ketulusan dalam ucapannya yang menarik perhatian Rina. Tanpa disadari, obrolan itu berlanjut cukup lama hingga pembantu Rina, Siti, menatapnya dengan heran dari dalam rumah. Setelah Andi pergi, Rina merasa ada sesuatu yang berbeda. Hatinya berdebar, sebuah rasa yang sudah lama tak ia rasakan. Setelah Andi mendorong gerobaknya pergi, Rina kembali ke balkon sambil membawa kantong belanjaan yang baru saja dibelinya. Ia menatap sayuran segar itu dengan senyum kecil di wajahnya. Aneh, gumamnya. Pria sederhana, seperti dia bisa membuat hari terasa berbeda. Siti, pembantunya yang setia, memperhatikan majikannya dari kejauhan. Ia tahu Rina jarang turun langsung keluar rumah untuk membeli sesuatu. Biasanya semua kebutuhan diurus olehnya. Namun, Siti hanya diam dan terus melanjutkan pekerjaannya. Di tempat lain, Andi kembali melanjutkan rutinitasnya. Namun kali ini ada sesuatu yang ia rasakan berbeda. Wajah ramah Rina dan senyumnya terbayang-bayang di benaknya. Mas Andi, kok bengong? Tegur salah satu pelanggannya, seorang ibu-ibu yang biasa membeli sayur darinya. Enggak bu, lagi mikir aja, jawab Andi sambil tertawa kecil. Sore harinya, di rumah mewahnya, Rina mencoba memasak menggunakan bahan-bahan yang dibeli dari Andi. Meski sudah bertahun-tahun tidak menyentuh dapur, ia merasa ada kebahagiaan kecil ketika mengingat percakapan mereka pagi itu. Ketika Rina menikmati masakannya sendiri, pikirannya kembali melayang pada Andi. Dia seperti angin segar di tengah kesunyian ini, pikirnya. Tapi kemudian ia menggelengkan kepala. Apa yang aku pikirkan? Dia hanya tukang sayur. Keesokan harinya pagi itu, suara gerobak Andi kembali terdengar. Rina yang biasanya duduk santai di balkon segera bergegas ke pagar rumah. Siti memperhatikan dengan alis mengernyit. Bu Rina, kenapa nggak saya saja yang beli? Tanya Siti. Nggak usah, Sit. Sekalian mau lihat-lihat sayuran apa yang segar hari ini, jawab Rina sambil tersenyum. Ketika Andi melihat Rina keluar rumah, ia merasa gugup tetapi tetap menampilkan senyum khasnya. Pagi bu, ada yang mau dibeli? Tanyanya. Pagi Mas Andi, ada bayam segar? Rina bertanya sambil melihat-lihat isi gerobak. Andi mengangguk sambil mengambil seikat bayam dari gerobaknya. Ini bu, baru saya ambil dari petani pagi tadi. Obrolan mereka kembali mengalir dengan santai. Rina menanyakan dari mana asal sayur-sayur itu, dan Andi menceritakan bagaimana ia berjuang sebagai tukang sayur untuk menghidupi ibunya di kampung. Saya nggak pernah mengira hidup bisa sesederhana dan setulus itu, Mas, kata Rina dengan tatapan yang dalam. Andi hanya tersenyum sambil berkata, kadang yang sederhana justru bikin kita lebih tenang, Bu. Saat Andi pergi, Rina tak bisa menahan senyumnya. Di balik pagar megah itu, ia menemukan seseorang yang bisa membuat hatinya terasa lebih hangat. Namun, dari jendela rumah tetangga, seorang wanita bernama Bu Lilis melihat adegan itu dengan tatapan curiga. Kenapa janda kaya itu ngobrol lama banget sama tukang sayur? Gumamnya. Keesokan harinya, Rina dengan sengaja menunggu Andi lewat lagi. Ia sudah memutuskan untuk membuat pagi itu sedikit lebih menarik.
Saat suara roda gerobak Andi terdengar dari kejauhan, Rina segera keluar rumah. "Pagi Mas Andi," sapa Rina dengan senyum lebar yang membuat Andi sedikit kikuk. "Pagi, Bu Rina. Mau beli sayur apa hari ini?" balas Andi sambil mencoba bersikap biasa saja. Setelah membeli beberapa bahan, Rina tiba-tiba berkata, "Mas Andi pasti capek keliling dari pagi. Kalau mau, masuk dulu. Saya bikinin teh." Andi terkejut mendengar tawaran itu. Ia tidak menyangka akan diundang masuk ke rumah sebesar itu. "Wah, nggak perlu repot-repot, Bu. Saya masih harus jualan," jawabnya sambil tersenyum ragu. "Sebentar saja, Mas. Kan nggak setiap hari saya bisa ngobrol sama orang sebaik Mas Andi," bujuk Rina dengan tatapan tulus. Akhirnya, Andi setuju. Ia mendorong gerobaknya ke samping pagar dan melangkah masuk ke halaman rumah megah itu. Di dalam rumah, Andi merasa sedikit canggung. Perabotan mewah dan suasana rumah yang sangat besar terasa seperti dunia yang berbeda baginya. "Mas, duduk saja di sini. Saya ambil teh dulu," kata Rina sambil menuju dapur. Andi duduk di ruang tamu sambil memperhatikan interior rumah itu. Ia mengagumi keindahan, tetapi juga merasakan kesepian yang terbungkus dalam kemewahan. Ketika Rina kembali dengan 2 cangkir teh, mereka mulai berbicara. "Mas Andi sudah lama jadi tukang sayur?" tanya Rina, mencoba membuka percakapan. "Baru sekitar 5 tahun, Bu. Sebelumnya saya kerja serabutan, tapi akhirnya saya pilih ini karena bisa lebih stabil," jawab Andi. Obrolan mereka mengalir dengan mudah. Rina merasa nyaman mendengar cerita Andi yang penuh perjuangan, sementara Andi terkesan dengan cara Rina mendengarkannya dengan penuh perhatian. Ketika teh sudah habis, Andi merasa waktunya untuk pergi. "Bu Rina, terima kasih banyak. Saya harus lanjut keliling. Pelanggan lain pasti sudah menunggu," katanya sambil berdiri. Rina mengangguk, tetapi ia merasa enggan membiarkan Andi pergi begitu cepat. "Mas Andi, kalau lewat sini lagi, jangan lupa mampir ya. Saya suka ngobrol sama Mas." Andi tersenyum malu, lalu mengangguk. "Iya Bu, kalau ada waktu, saya mampir lagi." Namun, dari balik jendela dapur, Siti, pembantu rumah tangga Rina, melihat semua itu dengan mata penuh keheranan. Ia mulai curiga ada sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan biasa. Setelah selesai berkeliling, Andi pulang ke rumah kontrakannya yang sederhana. Ibunya, seorang wanita tua yang tinggal bersamanya, menyadari ada sesuatu yang berbeda pada wajah Andi. "Andi, kenapa senyum-senyum sendiri? Ada apa hari ini?" tanya ibunya sambil menyiapkan makan malam. "Nggak ada apa-apa, Bu. Tadi cuma ngobrol sama pelanggan baru," jawab Andi sambil berusaha mengalihkan perhatian. Tapi dalam hati, Andi tahu bahwa pertemuan dengan Rina meninggalkan kesan yang lebih dalam daripada yang ia akui. Ia merasa ada sesuatu yang spesial dalam cara Rina memperlakukannya. Malam itu, Rina duduk di ruang tamu sambil memandangi secangkir teh yang belum ia sentuh. Ia teringat senyum Andi, cara bicaranya yang sederhana, dan tatapan matanya yang jujur. Namun, pikirannya terganggu oleh suara bel pintu. Saat ia membuka, ternyata Bu Lilis, tetangga sebelah yang terkenal, suka mengamati kehidupan orang lain, berdiri di sana. "Rina, saya lewat tadi pagi dan lihat kamu ngobrol lama sama tukang sayur. Apa enggak terlalu sering dia kesini?" tanya Bu Lilis dengan nada tajam. Rina tersenyum tipis. "Ah, cuma ngobrol biasa, Bu. Dia orangnya baik kok." Namun, setelah Bu Lilis pergi, Rina mulai merasa sedikit was-was. Ia tahu bahwa gosip bisa dengan mudah menyebar, apalagi di lingkungan elit seperti itu. Tapi di sisi lain, ada rasa yang terus memanggilnya untuk tetap dekat dengan Andi. Hari-hari berikutnya, pertemuan Rina dan Andi semakin intens. Andi mulai terbiasa dengan undangan masuk ke rumah Rina, menikmati teh, dan berbagi cerita hidup. Di tengah percakapan, Rina merasa hidupnya kembali berwarna. Senyuman Andi yang sederhana membawa kehangatan yang selama ini hilang dari kehidupannya yang sepi. Namun, hubungan mereka tak sepenuhnya berjalan mulus.
gosip mulai beredar di lingkungan perumahan elit itu. Bu Lilis, tetangga yang terkenal usil, dengan sengaja menyebarkan cerita bahwa Bu Rina sering menerima tamu laki-laki di pagi hari. Para tetangga lainnya mulai memperhatikan gerak-gerik Rina. Di rumah Rina, suatu pagi, Siti memberanikan diri untuk berbicara dengan Rina. "Bu, maaf kalau saya lancang, tapi kayaknya tetangga-tetangga sudah mulai ngomongin Mas Andi yang sering kesini." Rina, yang sedang menikmati secangkir kopi, hanya tersenyum tipis. "Biar saja, Sid. Mereka nggak tahu apa-apa soal hidupku. Lagi pula, aku nggak melakukan hal yang salah." Siti mengangguk ragu, tetapi dalam hati ia khawatir. Ia tahu Rina memang bukan tipe orang yang peduli omongan orang lain, tetapi gosip bisa menjadi ancaman serius, terutama bagi seorang janda kaya di lingkungan mereka. Di rumah Andi sementara itu, di rumah kontrakannya, Andi juga mulai merasa gelisah. Beberapa pelanggan setianya mulai bertanya-tanya, "Mas Andi, sekarang sering nongkrong di rumah Bu Rina ya? Hati-hati loh, nanti orang ngomong macem-macem," kata salah satu ibu-ibu dengan nada bercanda, tetapi menyiratkan sindiran. Andi hanya tertawa kecil, tetapi hatinya gusar. Ia tahu hubungannya dengan Rina semakin dekat, tetapi ia merasa tidak pantas. Ia hanya tukang sayur yang hidup sederhana, sementara Rina adalah wanita dengan segala kemewahan dunia. Suatu hari di rumah Rina hari itu, Rina sengaja tidak memanggil Siti untuk membeli sayur. Ia ingin Andi masuk ke rumah seperti biasa. Ketika Andi tiba, ia tampak sedikit ragu. "Masuk, Mas Andi. Seperti biasa, ada teh hangat untuk kamu," kata Rina dengan senyum lembut. Namun Andi tampak gelisah. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri berbicara. "Bu Rina, saya sebenarnya mau bilang sesuatu." Rina memiringkan kepala, menatap Andi dengan bingung. "Apa, Mas?" Andi menghela napas. "Saya tahu kita sering udah ngobrol dan saya senang. Tapi saya ini cuma tukang sayur, Bu. Saya nggak mau orang-orang salah paham atau malah ngegosipin Ibu." Rina tersenyum, lalu menjawab, "Mas Andi, apa yang salah dengan ngobrol? Saya nggak peduli apa kata orang. Yang penting, saya merasa bahagia." Kata-kata itu membuat Andi terdiam. Ada kehangatan dalam cara Rina berbicara, sesuatu yang membuatnya merasa diterima apa adanya. Namun Andi tahu, hubungan ini tidak sesederhana itu. Tekanan dari lingkungan hari itu, Bu Lilis kembali melancarkan aksinya. Ia sengaja mengajak beberapa tetangga berkumpul di rumahnya untuk membicarakan kejanggalan yang terjadi. Menurut saya, janda kaya seperti Rina itu nggak seharusnya dekat-dekat sama orang seperti tukang sayur. Apa nggak ada laki-laki lain yang lebih pantas? Ujar Bu Lilis dengan nada sinis. Para tetangga mulai setuju, dan gosip itu terus berkembang. Bahkan beberapa dari mereka mulai mempertimbangkan melaporkan aktivitas mencurigakan itu kepada ketua RT, Rina dan Andi. Sebuah langkah baru sore itu, setelah selesai berjualan, Andi memutuskan kembali ke rumah Rina. Ia merasa harus berbicara dengan lebih serius tentang apa yang mereka alami. "Bu Rina, saya nggak mau Ibu jadi bahan gosip. Mungkin sebaiknya saya nggak sering kesini lagi," kata Andi dengan nada berat. Rina menggeleng. "Mas Andi, apa hidup kita harus diatur oleh mulut orang lain? Aku nggak peduli dengan semua itu. Yang aku tahu, aku butuh seseorang yang mengerti aku. Dan itu kamu." Andi terdiam. Hatinya berdebar mendengar kata-kata itu. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara bel pintu berbunyi. Rina bangkit untuk membukanya, tetapi wajahnya berubah saat melihat siapa yang datang. Di depan pintu berdiri ketua RT bersama beberapa tetangga, termasuk Bu Lilis. "Bu Rina, kami perlu bicara," ujar ketua RT dengan nada serius. Di depan pintu, ketua RT bersama beberapa tetangga, termasuk Bu Lilis, berdiri dengan raut wajah serius. Rina menarik napas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Ketua?"
tanyanya dengan senyum tipis. Maaf Bu Rina, Ketua RT memulai dengan nada formal. Kami ingin menyampaikan kekhawatiran beberapa warga. Ada kabar bahwa ibu sering menerima tamu pria setiap pagi. Mereka merasa itu kurang pantas, apalagi di lingkungan seperti ini. Rina memandang wajah-wajah tetangga yang tampak menilai dirinya. Mas Andi itu tukang sayur, Pak. Apa salahnya kalau saya membeli sayur sambil berbincang dengannya? Jawab Rina dengan nada tenang namun tegas. Bu Lilis segera menyela. Tapi obrolannya kok lama sekali, Bu. Bahkan masuk ke dalam rumah segala. Kan bisa jadi pembicaraan yang tidak enak. Rina tersenyum sinis. Bu Lilis, lebih baik fokus mengurus rumah tangga sendiri daripada mengurusi hidup saya. Kalau saya ingin berbincang dengan siapapun, itu urusan saya. Ketua RT yang merasa situasinya memanas, mencoba melerai. Kami hanya ingin menjaga keharmonisan lingkungan, Bu Rina. Kami harap Ibu bisa lebih berhati-hati agar tidak memunculkan prasangka yang tidak perlu. Rina mengangguk sopan meski dalam hati ia kesal. Setelah mereka pergi, Rina menutup pintu dengan keras. Andi, yang mendengar percakapan itu dari ruang tamu, merasa semakin bersalah. Ketika Rina masuk kembali, ia berkata, Bu Rina, saya minta maaf. Gara-gara saya, Ibu jadi masalah sama tetangga? Rina duduk di sofa, menatap Andi dengan tatapan serius. Mas Andi, kamu nggak salah. Orang-orang itu yang terlalu ikut campur. Tapi aku nggak mau mereka menghentikan apa yang membuatku bahagia. Andi terdiam. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia merasa tidak pantas terus melibatkan diri dalam kehidupan Rina. Di sisi lain, ia juga merasakan kenyamanan yang sulit dijelaskan setiap kali bersama Rina. Tapi Bu, mungkin lebih baik saya nggak sering kesini lagi, ucap Andi dengan nada pelan. Rina menggeleng. Aku nggak peduli Mas, kalau aku harus memilih antara mengikuti aturan mereka atau mendengar kata hatiku. Aku tahu mana yang lebih penting. Namun, tekanan tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, Andi mulai kehilangan beberapa pelanggan tetap. Salah seorang ibu-ibu menolak membeli darinya sambil berkata, Mas Andi, saya nggak mau ikut campur, tapi lebih baik fokus jualan saja daripada bikin masalah di tempat orang. Perkataan itu membuat Andi semakin tertekan. Ia pulang ke rumah dengan wajah murung. Ibunya, yang mulai menyadari perubahan pada Andi, bertanya, Andi, kenapa akhir-akhir ini kamu kelihatan bingung? Apa ada masalah? Andi mencoba mengelak. Nggak apa-apa Bu, cuma capek kerja aja. Tapi dalam hatinya, Andi tahu bahwa hubungannya dengan Rina mulai membawa konsekuensi yang tidak ia duga. Sore harinya, Rina memanggil Andi untuk datang ke rumah. Kali ini bukan hanya untuk berbicara santai. Mas Andi, aku nggak mau kamu terus-terusan merasa bersalah. Kalau kita terus seperti ini, masalah nggak akan selesai. Kita harus hadapi mereka, kata Rina dengan tegas. Andi bingung. Maksud Bu Rina, hadapi mereka gimana? Rina tersenyum kecil. Biar aku yang bicara. Aku ingin mereka tahu, aku berhak menentukan hidupku sendiri. Dan kalau mereka nggak suka, itu masalah mereka, bukan kita. Rina mengundang ketua RT dan beberapa tetangga ke rumahnya. Ia berdiri di depan mereka dengan percaya diri. Saya ingin meluruskan sesuatu. Hubungan saya dengan Mas Andi adalah urusan pribadi. Saya tidak melakukan hal yang melanggar norma. Kalau ada yang merasa terganggu, itu hanya karena mereka terlalu sibuk mengurusi hidup orang lain. Bu Lilis yang merasa disindir langsung menyela. Tapi Bu, lingkungan ini punya aturan tidak tertulis soal tata krama. Rina menatapnya tajam. Aturan apa Bu? Aturan bahwa seorang janda tidak boleh bahagia? Atau aturan bahwa tukang sayur tidak pantas diperlakukan dengan hormat? Suasana hening sejenak. Ketua RT mencoba meredakan situasi. Kami hanya ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman, Bu Rina. Rina mengangguk.
dan saya pastikan tidak ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetapi saya harap mulai sekarang, kita saling menghormati kehidupan masing-masing. Setelah semua orang pergi, Andi menemui Rina. Bu Rina, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku nggak mau ibu terus-terusan harus membela aku. Rina tersenyum lelah. Mas Andi, aku tidak membela kamu. Aku membela hakku untuk bahagia. Namun, meski Rina terlihat tegar, dalam hatinya ia tahu bahwa konflik ini belum selesai. Perasaan yang ia miliki untuk Andi semakin kuat, tetapi begitu pula dengan rintangan yang harus mereka hadapi. Setelah pertemuan dengan tetangga, suasana di sekitar rumah Rina menjadi canggung. Meski ia sudah menyatakan pendiriannya, gosip tak kunjung reda. Bahkan, beberapa tetangga mulai menjauhinya. Namun, Rina tak peduli. Di sisi lain, Andi semakin merasa bersalah dan bingung dengan situasi yang terjadi. Malam itu, Andi duduk termenung di ruang tamu kecil kontrakannya. Ibunya, yang sedang merapikan dapur, memperhatikan raut wajah anaknya yang tampak gelisah. Andi, ada apa sebenarnya? Akhir-akhir ini kamu terlihat nggak tenang. Kalau ada masalah, cerita sama ibu, ucap ibunya lembut. Andi menghela napas panjang. Bu, aku bingung. Aku merasa nggak pantas dekat dengan Bu Rina. Dia orang kaya, hidupnya beda jauh sama aku. Tapi setiap kali aku mencoba menjauh, aku malah nggak tenang. Ibunya duduk di samping Andi dan menepuk pundaknya. Andi, kebahagiaan itu nggak diukur dari harta atau status. Kalau kamu merasa bahagia dekat dengan dia, jangan terlalu pedulikan omongan orang. Yang penting, kamu tahu apa yang kamu inginkan. Kata-kata ibunya menenangkan hati Andi, meski ia tahu keputusan itu tidak akan mudah. Di rumahnya, Rina juga menghadapi dilema. Ia menyadari perasaannya pada Andi semakin dalam, tetapi ia tahu hubungan mereka tidak akan diterima oleh lingkungan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mengundang Andi ke rumahnya lagi. Kali ini, Rina ingin berbicara serius. Mas Andi, aku ingin tahu sesuatu, ujar Rina dengan nada tenang. Apa yang kamu rasakan selama ini? Tentang aku, tentang kita? Andi, yang tak menyangka pertanyaan itu, terdiam sejenak. Bu Rina, jujur saja, saya merasa nyaman setiap kali bersama ibu. Tapi saya juga tahu, saya ini siapa? Saya cuma tukang sayur, Bu. Apa pantas saya berharap lebih? Rina tersenyum kecil, matanya berbinar. Mas Andi, buatku, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi oleh siapa yang ada di samping kita. Kalau kamu merasa hal ini salah, aku bisa terima. Tapi aku gak mau membohongi perasaanku sendiri. Andi merasa hatinya tersentuh oleh ketulusan Rina. Namun, ia tetap diliputi keraguan. Bu Rina, saya takut kalau hubungan ini akan menyakitkan ibu lebih dari membahagiakan. Rina menggenggam tangan Andi, membuat pria itu terkejut. Mas, hidupku selama ini kosong. Aku sudah kehilangan orang yang kucintai, dan aku pikir aku gak akan bisa merasa hidup lagi. Tapi sejak bertemu kamu, semuanya berubah. Jadi, tolong, jangan ragukan apa yang aku rasakan. Andi hanya bisa menunduk. Kata-kata Rina terasa begitu tulus, tetapi bayangan penolakan dari masyarakat terus menghantui pikirannya. Hari berikutnya, gosip semakin liar. Bu Lilis bahkan mengajak beberapa tetangga untuk membuat laporan resmi ke ketua RT, menuduh bahwa perilaku Rina mencoreng nama baik lingkungan. Sementara itu, Siti, pembantu Rina, mulai merasa tidak nyaman. Suatu malam, ia memberanikan diri berbicara dengan majikannya. Bu Rina, maaf kalau saya lancang. Tapi saya rasa hubungan ibu dengan Mas Andi akan semakin sulit. Orang-orang di sini terlalu sering menilai dari apa yang mereka lihat. Rina tersenyum, meski hatinya terasa berat. Sid, aku tahu mereka tidak akan pernah mengerti. Tapi aku juga tahu, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan ketakutan. Kalau aku menyerah hanya karena omongan mereka, aku tidak akan pernah bahagia. Malam itu, Andi memikirkan kembali semua yang terjadi.
Ia teringat kata-kata ibunya dan ketulusan Rina. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Keesokan paginya, Andi datang ke rumah Rina dengan membawa sesuatu di tangannya. Sebuah bunga mawar merah yang sederhana. Ketika Rina membuka pintu, ia terkejut melihat Andi berdiri dengan wajah gugup. "Bu Rina, saya mungkin nggak punya banyak untuk ditawarkan. Tapi kalau ibu masih mau menerima saya janji akan melakukan yang terbaik untuk membahagiakan ibu," kata Andi dengan suara gemetar. Rina terharu. Ia menerima bunga itu dengan senyuman yang tulus. "Mas Andi, ini bukan tentang apa yang kamu punya. Ini tentang siapa kamu." Di tengah momen itu, Siti yang mengintip dari balik dapur tersenyum kecil. Ia tahu Rina akhirnya menemukan kebahagiaannya, meski jalan yang harus ditempuh akan penuh rintangan. Namun, tanpa mereka sadari, Bu Lilis yang kebetulan lewat di depan rumah Rina melihat momen itu. Ia segera pulang dengan rencana baru untuk menghancurkan hubungan mereka. Hari itu, lingkungan perumahan Rina semakin riuh. Bu Lilis yang merasa tidak puas hanya dengan menyebar gosip, memutuskan untuk melibatkan pihak yang lebih berwenang. Dengan segala cara, ia menemui ketua RT dan memintanya mengadakan rapat warga. "Ini sudah kelewatan, Pak Ketua," kata Bu Lilis dengan nada dramatis. Bu Rina tidak hanya mencoreng nama baik lingkungan, tapi juga memberi contoh buruk. Bayangkan, seorang janda kaya yang dekat-dekat dengan tukang sayur. Kalau kita biarkan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Ketua RT sebenarnya tidak ingin terlalu ikut campur, tetapi desakan dari beberapa warga membuatnya tidak punya pilihan. Akhirnya, ia menyetujui permintaan Bu Lilis untuk mengadakan rapat darurat malam itu. Di rumah ketua RT, sejumlah warga berkumpul. Mayoritas mereka hanya datang karena penasaran, tetapi beberapa, seperti Bu Lilis, benar-benar ingin menjatuhkan Rina. "Saya tidak bermaksud jahat," ujar Bu Lilis, memulai pembicaraan. "Tapi sebagai tetangga, kita harus saling menjaga. Apa yang dilakukan Bu Rina ini jelas tidak sesuai dengan norma." "Norma apa, Bu Lilis?" tanya salah satu warga. "Dia kan tidak merugikan siapa-siapa." Bu Lilis mendengus. "Tapi dia mempermalukan kita semua. Bagaimana kalau orang luar tahu bahwa di lingkungan kita ada janda yang bebas keluar masuk dengan tukang sayur? Apa itu pantas?" Ketua RT berusaha menengahi. "Bu Lilis, kita tidak punya bukti kalau ada hal buruk yang terjadi. Saya rasa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan." Namun Bu Lilis yang keras kepala terus memaksa. "Kalau ketua RT tidak mau bertindak, biar kami sendiri yang menyelesaikannya." Sementara itu, Rina sama sekali tidak tahu tentang rapat warga yang sedang berlangsung. Ia sedang duduk bersama Andi di ruang tamunya, membahas rencana kecil untuk hari-hari ke depan. "Mas Andi," ujar Rina sambil tersenyum, "aku mau ajak kamu makan malam di luar. Aku sudah bosan terus-terusan terkurung di sini." Andi, yang masih merasa canggung dengan perhatian Rina, hanya bisa mengangguk. "Tapi Bu Rina, apa nggak sebaiknya kita lebih hati-hati dulu? Orang-orang sudah terlalu banyak ngomong." Rina menghela napas. "Mas, kalau kita terus-terusan takut, kapan kita bisa menikmati hidup? Biar mereka berkata apa, yang penting kita tahu apa yang benar." Namun, malam itu, ketika Rina bersiap untuk keluar bersama Andi, ia menerima pesan dari Siti. "Bu, hati-hati. Tadi saya dengar dari Bu Lia, ada rapat warga soal ibu. Mereka nggak suka soal hubungan ibu dengan Mas Andi," tulis Siti. Rina terdiam sejenak, lalu menunjukkan pesan itu pada Andi. "Lihat Mas, mereka bahkan repot-repot bikin rapat hanya untuk membahas kita." Andi merasa semakin tidak nyaman. "Bu Rina, saya nggak mau ibu jadi target mereka. Kalau perlu, saya akan menjauh sementara." Rina menatap Andi dengan tegas. "Mas, aku tidak akan membiarkan orang lain menentukan hidupku. Kita tidak salah, jadi kenapa harus menyerah?" Setelah rapat warga, Bu Lilis merasa semakin yakin bahwa ia harus mengambil tindakan lebih ekstrim. Keesokan harinya,
ia sengaja menunggu di depan rumah Rina untuk menangkap basah jika Andi datang. Benar saja, pagi itu Andi muncul dengan gerobaknya. Tanpa ragu, Bu Lilis langsung mendekati Rina yang sedang berbincang dengan Andi di depan rumah. "Bu Rina," teriak Bu Lilis. "Apa ibu tidak malu? Sudah jadi bahan pembicaraan warga, masih juga berdekatan dengan dia." Rina menatap Bu Lilis dengan tatapan tajam. "Bu Lilis, ini rumah saya. Apa urusan ibu datang ke sini dan mengatur hidup saya?" "Ini soal nama baik lingkungan, Bu." Bu Lilis balas memotong. "Ibu pikir sebagai janda kaya boleh melakukan apa saja? Apa ibu nggak memikirkan pandangan orang lain?" Andi mencoba menengahi. "Bu, mohon maaf kalau saya mengganggu. Saya akan pergi saja." Namun Rina menahan Andi. "Mas, jangan pergi. Kita tidak salah." Bu Lilis yang merasa terpojok semakin marah. "Kalau begitu, saya akan pastikan ibu dan orang ini tahu rasanya hidup dikucilkan." Beberapa hari kemudian, gosip semakin menjadi-jadi. Hingga suatu pagi, ketika Andi melewati lingkungan perumahan itu dengan gerobaknya, sekelompok ibu-ibu sengaja mengabaikannya. "Bilang saja ke tukang sayur lain, kita nggak mau beli dari orang seperti dia," kata salah satu dari mereka. Andi merasa sakit hati, tetapi ia tetap berusaha sabar. Namun, ketika sampai di rumah Rina, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Dinding depan rumah Rina dicoret dengan cat merah. Janda murahan. Rina yang melihat itu tertegun. Tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha tetap tegar. "Mas Andi, lihat apa yang mereka lakukan. Mereka pikir mereka bisa menghancurkan aku dengan cara seperti ini." Andi merasa bersalah. "Bu Rina, ini semua karena saya. Kalau saja saya tidak terlalu dekat dengan ibu, mungkin semua ini tidak akan terjadi." Keesokan harinya, Rina menghubungi ketua RT untuk meminta pertemuan langsung. Ia ingin menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Di sisi lain, Andi terus dihantui perasaan bersalah. Ia mulai berpikir apakah kehadirannya di kehidupan Rina justru menjadi beban yang terlalu berat. Ketika Rina datang ke rumah ketua RT, ia langsung disambut dengan suasana canggung. Ketua RT tampak sedikit gugup. "Silakan duduk, Bu Rina. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Rina menatap ketua RT dengan tegas. "Pak Ketua, saya ingin tahu, apa alasan sebenarnya warga begitu sibuk mengurusi hidup saya? Apakah saya melanggar aturan?" Ketua RT menghela napas. "Bu Rina, sebenarnya ini hanya soal persepsi. Beberapa warga merasa hubungan ibu dengan Mas Andi tidak sesuai norma, terutama karena posisi ibu sebagai janda terhormat." Rina tersenyum kecil, meski nada bicaranya terdengar pedas. "Norma? Norma seperti apa, Pak? Kalau saya seorang duda kaya, apakah hubungan ini akan dianggap masalah juga?" Ketua RT terdiam, tak mampu menjawab. Rina melanjutkan. "Saya tidak ingin masalah ini terus berlarut. Jika ada yang merasa terganggu dengan kehidupan pribadi saya, tolong katakan langsung. Bukan lewat cara-cara seperti mencoret rumah saya atau menyebar gosip." Ketua RT mengangguk. "Saya akan coba berbicara dengan warga, Bu. Saya juga tidak setuju dengan tindakan vandalisme itu." Sementara itu, di rumahnya, Andi berbicara dengan ibunya. "Bu, saya bingung. Bu Rina terus membela saya, tapi saya merasa hanya membawa masalah ke hidupnya." Ibunya menatap Andi dengan bijak. "Andi, kalau kamu benar-benar peduli pada dia, jangan menyerah hanya karena omongan orang. Tapi kalau kamu merasa tidak sanggup, lebih baik jujur daripada membuat dia menderita." Kata-kata ibunya membuat Andi semakin bimbang. Ia tahu perasaannya pada Rina sangat tulus, tetapi tekanan dari masyarakat mulai membuatnya goyah. Tak lama setelah pertemuannya dengan ketua RT, Rina mendapat kabar bahwa seorang warga telah melaporkan hubungan tidak pantas antara dirinya dan Andi kepada pihak keluarga almarhum suaminya. Kabar itu sampai ke telinga kakak ipar Rina, Pak Hendra, yang langsung mendatangi rumahnya. "Rina,
Apa benar apa yang aku dengar? Tanya Pak Hendra dengan nada marah. Rina mempersilakan Pak Hendra masuk dan menyuruhnya duduk. Apa yang Bapak dengar, Pak Hendra? Pak Hendra menatapnya tajam. Bahwa kamu menjalin hubungan dengan tukang sayur. Kamu sadar nggak? Tindakanmu itu mencoreng nama baik keluarga kita. Rina tetap tenang. Pak Hendra, dengan segala hormat, nama baik keluarga saya bukan tanggung jawab orang lain. Kalau saya bahagia dengan pilihan saya, kenapa orang lain harus ikut campur? Pak Hendra membanting meja kecil di depan mereka. Jangan egois, Rina. Kalau suamimu masih hidup, dia pasti malu dengan kelakuanmu ini. Kata-kata itu menusuk hati Rina. Ia menatap Pak Hendra dengan mata berkaca-kaca. Pak Hendra, almarhum suami saya adalah orang yang selalu mendukung kebahagiaan saya. Dia tidak akan memandang rendah saya hanya karena saya mencintai orang yang sederhana. Pak Hendra terdiam, tetapi jelas ia tidak puas. Kalau kamu terus begini, jangan salahkan kami kalau mengambil tindakan untuk menjaga nama baik keluarga. Malam itu, Andi memutuskan untuk bertemu Rina. Ia datang dengan wajah muram, membawa keputusan yang sudah lama ia pikirkan. Bu Rina, saya ingin bicara, kata Andi saat mereka duduk di ruang tamu. Rina yang sedang lelah setelah pertemuannya dengan Pak Hendra menatap Andi dengan cemas. Ada apa, Mas? Andi menunduk. Bu, saya pikir mungkin lebih baik kita berhenti di sini. Perkataan itu membuat hati Rina terasa seperti dihantam batu. Mas, apa maksud kamu? Saya nggak mau terus-terusan jadi alasan ibu menderita. Lihat apa yang sudah terjadi. Gosip, tekanan dari keluarga ibu, semua karena saya. Saya nggak sanggup melihat ibu terus seperti ini, ujar Andi dengan suara bergetar. Rina menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. Mas, kamu nggak bisa menyerah begitu saja. Kita sudah sejauh ini, kenapa kamu mau mundur sekarang? Andi menghela napas panjang. Karena saya peduli sama ibu. Saya nggak mau jadi beban. Rina bangkit dari duduknya, berdiri di hadapan Andi. Mas, kalau kamu benar-benar peduli, jangan tinggalkan aku. Kita bisa hadapi ini bersama. Aku gak peduli apa kata orang. Yang penting kita tahu apa yang kita rasakan. Andi hanya terdiam. Hatinya berperang antara rasa cintanya pada Rina dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Andi menghabiskan malam itu dalam dilema besar. Surat Rina membuatnya sadar betapa kuat perasaan wanita itu terhadapnya. Namun, bayangan tentang gosip, penghinaan, dan pandangan masyarakat terus menghantui pikirannya. Ia tahu, apapun keputusan yang diambil akan membawa konsekuensi besar. Sementara itu, di rumahnya, Rina mulai mengemas barang-barangnya. Ia sudah memutuskan untuk meninggalkan lingkungan itu. Tekanan yang datang dari tetangga, keluarga almarhum suaminya, dan bahkan Andi membuatnya sadar bahwa ia harus mengambil langkah baru untuk melindungi dirinya sendiri. Siti, pembantunya, membantu membereskan beberapa barang. Bu Rina, apa ibu benar-benar mau pergi? Saya sedih harus berpisah, katanya lirih. Rina tersenyum tipis. Sid, ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku rasa ini cara terbaik untuk memulai hidup baru. Aku gak mau terus hidup dalam bayang-bayang penilaian orang. Siti mengangguk pelan. Kalau begitu, saya ikut ibu. Saya gak mau meninggalkan ibu sendirian. Rina terharu. Terima kasih, Kusit. Tapi aku gak mau kamu terjebak dalam masalah ini. Kamu masih muda, masih punya banyak kesempatan di sini. Esok harinya, Andi memutuskan untuk berbicara dengan ibunya lagi. Ia berharap mendapat pencerahan. Ibu, Rina bilang dia akan pergi. Dia menyerahkan keputusan sepenuhnya ke saya. Tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, kata Andi dengan nada putus asa. Ibunya menatap Andi dengan penuh kasih. Andi, hidup ini penuh pilihan. Kalau kamu benar-benar mencintai dia, jangan biarkan dia pergi tanpa tahu apa yang kamu rasakan. Jangan sampai kamu menyesal nantinya. Tapi Bu, bagaimana kalau hubungan ini hanya membuat hidup kami lebih sulit?
Ibunya tersenyum lembut. Hidup memang tidak pernah mudah, Nak. Tapi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Kalau kamu merasa Rina adalah kebahagiaanmu, jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Kata-kata itu seperti lonceng yang membangunkan hati Andi. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Di hari kepindahannya, Rina berdiri di depan rumahnya untuk terakhir kali. Sebuah mobil sudah menunggu di depan, siap membawanya ke tempat tinggal baru. Namun, sebelum ia masuk ke mobil, seorang pria yang tidak asing baginya berlari mendekat. "Bu Rina, tunggu!" Rina menoleh dan melihat Andi dengan wajah penuh peluh dan napas terengah-engah. "Mas Andi!" Andi berdiri di depannya, mencoba mengatur napas. "Bu Rina, saya nggak bisa membiarkan ibu pergi begitu saja." Rina terdiam. "Mas, aku pikir kamu sudah menyerah." Andi menggeleng kuat. "Tidak, Bu. Saya salah. Saya terlalu takut dengan omongan orang, terlalu takut dengan tekanan. Tapi sekarang saya sadar, saya lebih takut kehilangan ibu. Kalau ibu masih mau menerima saya janji akan menghadapi semua ini bersama ibu." Mata Rina berkaca-kaca. "Mas, kamu yakin? Ini gak akan mudah?" Andi tersenyum lemah. "Saya tahu, tapi saya juga tahu hidup tanpa ibu akan jauh lebih sulit." Tanpa ragu, Rina memeluk Andi. Air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya mengalir. "Mas, aku sudah menunggu kamu mengatakan itu." Di saat yang sama, beberapa tetangga, termasuk Bu Lilis, menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Bu Lilis langsung merasa darahnya mendidih. "Lihat tuh, mereka nggak malu sama sekali," katanya pada Bu Lia. "Tapi Bu, kita mau apa lagi? Itu hidup mereka. Kalau mereka bahagia, biarlah," sahut Bu Lia, yang mulai merasa lelah dengan drama ini. Namun, Bu Lilis tidak menyerah begitu saja. Ia segera menghubungi keluarga almarhum suami Rina untuk melaporkan kejadian itu. "Kalian harus tahu, Rina bahkan tidak jadi pindah. Dia malah memilih tukang sayur itu," katanya penuh semangat di telepon. Sore itu, Pak Hendra kembali mendatangi rumah Rina. Kali ini dengan sikap yang lebih tegas. Ia langsung menghampiri Rina dan Andi yang sedang duduk di teras. "Rina, kamu benar-benar memilih orang ini?" tanyanya dengan nada dingin sambil menunjuk Andi. Rina mengangguk mantap. "Iya, Pak Hendra. Mas Andi adalah pilihan saya, dan saya tidak akan mengubah keputusan saya." Pak Hendra menatap Andi dengan penuh penghinaan. "Kamu pikir kamu pantas untuk dia? Kamu cuma seorang tukang sayur. Kamu tahu betapa malunya keluarga kami dengan pilihan ini." Andi mencoba menjawab dengan tenang. "Pak, saya tahu saya tidak sempurna, tapi saya mencintai Bu Rina, dan saya akan melakukan apa saja untuk membahagiakannya." Pak Hendra mendengus. "Kamu bisa bilang apa saja, tapi lihat saja, hubungan kalian ini tidak akan bertahan lama." Rina berdiri, menatap Pak Hendra dengan tegas. "Pak Hendra, saya sudah cukup bersabar. Kalau Bapak tidak bisa mendukung kebahagiaan saya, setidaknya berhenti mencampuri urusan saya." Pak Hendra terdiam sejenak, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi.